Nah kan di sekeliling kita itu di sekelilingi ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Nah maksudnya di sini ada segelintir orang, gak banyak, yang di lingkungannya padahal itu baik. Nah seseorang ini kayak jauh gitu, maksudnya jauh, nggak jarang sholat, tapi di sekelilingnya itu sering mengingatkan. Nah untuk pertanyaannya, bagaimana cara memberitahu orang tersebut? Karena kan kita sebagai teman ingin berteman sampai surganya Allah. Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bahkan seorang Ibrahim gak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya. Bahkan seorang Nuh gak mampu memberikan hidayah kepada putranya. Bahkan seorang Lut gak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Jadi gak bisa kita terlalu maksa. Pokoknya kalau kita udah nasihatin dia harus terima. Gak bisa kayak gitu. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi putranya, tahu gak berapa lama? 950 tahun. Sesabar itu Nabi Nuh. Dan gak pernah marah sama putranya. 950 tahun didakwahin gak pernah marah, gak pernah dasar kamu anak durhaka, gak pernah. Selama 950 tahun, udah 950 tahun terjadi banjir. Terus Nabi Nuh naik ke atas kapal, putranya gak mau naik ke atas kapal, mau cari gunung yang lebih tinggi. Masih dipanggil sama Nabi Nuh dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku tersayang. Masih bahasanya tersayang loh. Bukan ya walad, wahai anak, bukan ya bunayya, wahai anakku tersayang. Irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, ayo naik, gak apa-apa kalau belum beriman, naik aja dulu biar kamu bisa belajar lagi. Enggak, dia gak mau. Dia sendiri yang memilih jalan untuk menghindar dari ayahnya, akhirnya dia tenggelam. Sesabar itu Nabi Nuh mendakwahi putranya 950 tahun. Nabi Ibrahim juga kayak gitu kepada ayahnya. Udah diancam-ancam, udah dibakar hidup-hidup, udah diikat, udah diapa-apain, terakhir diusir. Nabi Ibrahim masih berdoa, ya Allah beri hidayah kepada ayah saya. Ya Allah maafkan kesalahan ayah saya. Wahai ayah, ayo ikut kepada saya. Ya abati. Kalau kita baca di surat Maryam, itu berkali-kali Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan kata-kata ya abati, ya abati, ya abati. Itu panggilan lembutnya ayah dalam bahasa Arab. Abati itu artinya ayahku tersayang. Kalau abi, ayahku. Kalau mau pakai kata tersayang, dari abi jadi abati. Dari ummi jadi ummah atau ya ummati. Dari ya waladi jadi ya bunayya. Jadi kalimatnya tuh masih lembut. Walaupun udah lama banget beliau disakiti sama ayahnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Lahab, dikata-katain tabban laka ya Muhammad dan seterusnya. Nabi Muhammad sabar. Begitu juga dengan Nabi Lut kepada istrinya. Sampai ketika Nabi Lut mau keluar dari negeri itu, Allah Subhanahu wa taala bilang gini, wahai Lut tinggalkan istrimu. Karena Lut masih mau ngajak istrinya. Walaupun istrinya Lut itu siapa? Istrinya Lut itu adalah perempuan yang menghubungkan laki-laki dengan laki-laki. Itu kerjaannya istri Nabi Lut. Dia kayak punya aplikasi gitu. Aplikasi kencan. Dia yang punya aplikasi kencan, terus dia yang display gitu. Cowok-cowok yang keren dihubungkan dengan cowok-cowok yang keren. Siapa yang mau nih, ada barang bagus nih, lagi diskon. Kayak gitu-gitulah istri Nabi Lut. Sampai ketika datang malaikat ke rumah Nabi Lut, ada 2 malaikat datang ke rumah Nabi Lut, malaikat menjelma sebagai laki-laki yang sempurna. Saking sempurnanya laki-laki ini, sampai umat Nabi Lut itu semuanya berkumpul di depan pintu rumah Nabi Lut pengen pesan laki-laki tersebut. Karena mereka penyimpangan kan. Mereka pikir laki-laki itu manusia, padahal itu malaikat. Lalu Nabi Lut mengatakan, kenapa kalian mendatangkan sesama laki-laki? Bukankah banyak perempuan-perempuan yang baik yang bisa kalian datangi? Kenapa kalian tidak menikahi mereka baik-baik, kata Nabi Lut. Akhirnya Allah bilang, nanti malam keluarlah engkau wahai Lut dari negerimu dan jangan bawa istrimu. Kenapa? Nabi Lut gak tega sama istrinya. Sampai disuruh sama Allah baru ditinggalkan. Padahal istrinya itu jahat banget sama Nabi Lut. Tapi masih sabar Nabi Lut terhadap istrinya. Pas udah pergi, akhirnya Allah hancurkan kaum Lut dengan cara apa? Gunungnya diangkat. Benar-benar diangkat. Ada 2 nabi yang pernah mukjizatnya ngangkat gunung. Nabi Lut sama Nabi Musa. Jadi bukan yang di film-film misalnya kayak
film Krishna atau apa gitu kan, ngangkat gunung kan, pakai jari kan, terus bernaung dari air hujan. Itu keyakinan saudara-saudara kita dan kita hargai. Tapi dalam Islam, umat para nabi ada yang punya mujizat ngangkat gunung. Nabi Musa sama Nabi Lut. Cuman kalau Nabi Lut Allah yang angkat. Kalau Nabi Musa beliau angkat dengan izin Allah. Allah angkat gunung kaum Nabi Lut sampai ke awan. Bahasa Nabi Muhammad itu sampai terdengar suara longlongan anjing di awan. Jadi anjing ketakutan karena gunungnya diangkat ke awan terus dibalikin baru ditimpakan. Itu cara Allah menghancurkan umat Nabi Lut, saking marahnya Allah. Dan di antara mereka ada istrinya Lut dan Nabi Lut bersedih karena itu. Jadi pelajarannya dari semua kisah-kisah simbolik ini adalah nasihatilah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Nasihatilah dengan kasih sayang. Ketika kita ngasih tahu ke seseorang, kita ngasih tahu karena kita sayang, bukan karena kita pengen mengkritisi dia, merasa sok tahu, merasa lebih hebat. Kalau kita menasihati seseorang merasa lebih hebat, kita nggak ada jauh beda sama iblis yang ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Nasihatilah dengan kasih sayang. Kedua, bersabarlah kalau nasihat kita belum bisa diterima. Kenapa? Karena hidayah bukan di tangan kita tapi di tangan Allah. Jadi kita nggak berputus asa, ingatin lagi baik-baik, ajarin lagi baik-baik. Belum diterima nggak apa-apa, bukan di tangan saya. Minta sama Allah, ya Allah beri dia hidayah. Tapi kalau kita gampang pundung, namanya pundung fisabilillah, baru sekali dua kali nasihatin langsung dasar kamu ahli neraka. Berarti kita nggak layak menjadi seorang dai, nggak layak mengambil bebannya para nabi. Karena dakwah itu adalah amanahnya para nabi, dan para nabi tidak mendakwahi umatnya kecuali dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Ada nabi yang pernah marah sama umatnya? Ada. Siapa? Yunus alaihissalam. Marah kan sama umatnya? Wa huwa kazim. Dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Allah nggak ridho, sehingga Nabi Yunus diberikan ujian dengan ditelan sama ikan. Semua nabi itu sayang banget sama umatnya. Saya kasih ilustrasi sayangnya Nabi sama umatnya selain Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad udah paling sayang lah. Ini Nabi yang lain nih, Zakaria. Tahu gimana sayangnya Nabi Zakaria sama umatnya? Nabi Zakaria ingin dibunuh sama umatnya sampai beliau sembunyi di dalam pohon. Ini mukjizat Nabi Zakaria, sembunyi di dalam pohon. Lalu ketahuan karena beliau sembunyi di dalam pohon, ada sebagian dari baju beliau yang keluar. Akhirnya pohonnya digergaji, dibelah. Gergaji manual, dibelah tuh pohon sama umat Nabi Zakaria. Lalu waktu itu malaikat datang ke Zakaria mengatakan, wahai Zakaria, kamu bersuara saja sedikit, akan aku hancurkan negeri ini untuk menyelamatkan kamu. Nabi Zakaria diam, gak mau mengeluarkan suara merintih sedikit pun, kasihan kepada umatnya. Sesayang itu Nabi Zakaria kepada umatnya yang sudah mau mencelakai beliau. Maka pelajaran dari dakwahnya para nabi, walaupun kita nggak bisa sekeren nabi-nabi itu, minimal kita mengambil part kecilnya aja. Dakwahilah seseorang dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan, apalagi dengan kebencian.